Setiap satu orang menyiapkan satu batu yang besar, Pak. Faramu bil ahjar, mereka sepakat kalau Nabi lewat jalan ini maka rame-rame dilemparkan batu itu kepada Nabi SAW. Maka malaikat ini menawarkan kepada Rasul, ya Muhammad, seandainya engkau berkenan maka aku perintahkan malaikat yang menjaga dua gunung itu agar diangkat dan ditimpukan kepada orang-orang Taif Banu Saqif ini. Faqala la bal artaji al-uqbana. Apa kata Nabi? Tidak ya malaikat. Siapa tahu nanti anak-anak dari mereka, keturunan mereka adalah orang-orang alladzina yu'minuna billahi wa yu'minuna bi. Mereka beriman kepada Allah dan beriman kepadaku, kata Nabi. Lah, setelah Nabi SAW mendapat kendaraan yang namanya ismuha al-buraq. Buraq ini gagah, elok dipandang, launul abyad, warnanya keputihan. Nah, kemudian Nabi tidak langsung menuju Baitul Maqdis. Ada urutannya, Pak. Nabi dibawa oleh malaikat Jibril, pertama mampir ke Yasrib, Madinah sekarang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taj'aluna biha minal maqbulin wa tu'izzuna biha minal makhdhulin. Salatan turina biha jamala sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulla yaumin wa laylatin yaqdata wa manama. Ikhwatul iman, jama'atu salatil maghrib, asadni Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Kita melanjutkan daripada kelanjutan peristiwa al-hawadis al-muhimmah, peristiwa-peristiwa penting, kejadian-kejadian yang agung yang ianya terjadi fi nafsir rasuli, di dalam diri Nabi ketika beliau diperjalankan oleh Allah dalam peristiwa mukjizat yang agung, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Di dalam kitab Maulid Ad-Diya'ul Lami yang ditulis dan disusun baitnya oleh Al-Habib As-Sayyid Umar bin Hafiz Al-Yamani, beliau menyebutkan dengan singkat, ringkas, padat, dengan syairnya yang indah, Pak. Wa ata sakifan da'iyan faramu bil ahjari bal aghrau bihi sibyana. Ini maulid Ad-Diya'ul Lami yang biasa di majelis-majelis maulid ibu-ibu biasanya hafal, Pak. Wa atas sakifan, ada apa ini, Pak?
Gak apa-apa Pak Haji, kita fokus saja. Wa atasakifan da'iyan faramu bil ahjari bal agrau bihis sibyana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati Abi Thalibin, ba'da wafati zaujatihi Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Sebagaimana kami sampaikan kemarin, hilang semua sandaran bemper benteng dakwah. Maka harapan satu-satunya di tahun terakhir 10 kenabian, yaitu satu kaum sama-sama terahnya dari Bani Adnan yang mereka tinggal menetap di Taif, Pak. Manhum siapa mereka? Banu Sakif, Pak. Ini satu-satunya nih di kota Mekah, dan itu kampung Taif ini 56 km kurang lebih dari Mekah ke kampung Taif ini, Pak. Ini harapan Nabi satu-satunya. Wa atasakifan da'iyan faramu bil ahjar. Nabi berangkat, Pak, dikawal oleh anak angkat beliau Sayyidina Zaid bin Harisah radhiyallahu an. Beliau berdua masuk kampung Taif. Apa harapan Nabi? Nabi menghendaki dan menginginkan orang-orang Taif ayang suruhu ala qaumih. Nabi ingin nanti orang-orang Taif ini menerima dakwah Islam. Terus setelah menerima ini bisa membantu Nabi untuk berdakwah di kota Mekah. Bal akan tetapi sebaliknya, Pak. Apa yang dibayangkan oleh Nabi, yang diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini tidak seperti kenyataan yang diharapkan. Ketika Nabi masuk kampung Taif, orang-orang zu'ama usakifin, pembesarnya orang Sakif, Bani Sakif, yajtami'una, mereka berkumpul menghadapi apa tujuan Muhammad datang ke sini. Dibuatlah 2 sop di tepi kampung gitu, Pak. 2 barisan. Maka barisan yang pertama orang-orang dewasa dibariskan oleh orang-orang pembesar Banu Sakif. Setiap satu orang menyiapkan 1 batu yang besar, Pak. Faramu bil ahjar, mereka sepakat kalau Nabi lewat jalan ini maka rame-rame dilemparkan batu itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal agrau bihi sibyana, kata Habib Umar Al-Hafidh dalam kitab maulidnya. Anak-anak kecil dikelompokkan, Pak, digerakkan untuk meneriakin Nabi, mencaci Nabi, disorakinnya, diejeknya Nabi oleh anak-anak kecil yang ada di kampung Sakif itu, Pak. Menetes meleleh air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lewat, hujan batu menimpa beliau. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Zaid? Maka beliau tengkurapkan badannya, ditimpakan di atas pundak Nabi sehingga Nabi tidak terkena batu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kepala Sayyidina Zaid ini mengalir darah sampai wajah beliau, tak nampak lagi bentuknya. Kenapa? Banjir darah, kena batu. Melindungi Nabi, himayah terhadap Nabi supaya Nabi tidak tersentuh oleh batu-batu yang dilemparkan orang-orang Sakif, Pak. Dan itu 10 hari, Pak. Dari satu kampung ke kampung yang satunya lagi, ke kampung yang sawaun bisawain, semuanya sama, Pak. Raddu da'wati Rasul, menolak dakwahnya Nabi. Tidak ada satupun manusia yang menyambut dakwahnya Nabi. 10 hari di Taif tidak ada satupun orang yang beriman kepada Nabi, Pak. Malakul jibali ata faqala atbikuha, sampai malaikat datang. Ata Jibril, diperintahkannya oleh Allah malaikat Jibril untuk menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat ini menawarkan kepada Rasul, ya Muhammad, seandainya engkau berkenan maka aku perintahkan malaikat yang menjaga 2 gunung itu agar diangkat
dan ditimpukan kepada orang-orang Taif Banu Sakif ini. Faqala la bal artaji al-uqbana. Apa kata Nabi? Tidak ya malaikat. Siapa tahu nanti anak-anak dari mereka, keturunan mereka adalah orang-orang alladzina yu'minuna billahi wa yu'minuna bi. Mereka beriman kepada Allah dan beriman kepadaku, kata Nabi. Lah bal artajil uqbana. Aku mengharapkan kalau hari ini orang-orang tua itu tidak beriman kepada Allah, aku ingin kelak ada keturunan mereka yang beriman kepada Allah. Dan biasanya orang-orang yang sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam itu gelarnya biasanya belakangnya ada nama As-Saqafi, Pak. Itu berarti orang Sakif, Pak. Kalau ada gelar As-Saqafi radhiyallahu an, itu biasanya orang Taif. Klannya Banu Sakif, Pak. Balik Nabi ini, Pak. 10 hari dakwah di Taif tidak ada hasil apa-apa. Nabi merencanakan kembali kepada sahabatnya sekaligus anak angkatnya Sayyidina Zaid bin Harisah. Kita kembali, jom kita kembali ke Mekah, kata Nabi. Orang-orang Abu Sufyan bin Harb sebelum dia masuk Islam, Pak. Abu Jahal, Amr bin Hisam al-Mahzumi tahu kalau Nabi ini akan masuk ke kota Mekah. Maka dihadanglah di tepi utara kota Mekah agar apa? Rasul Muhammad SAW ini tidak bisa masuk ke kota Mekah. Nabi sudah tidak punya kekuatan pada waktu itu. Sayyidah Khadijah sudah wafat, Abu Thalib sudah meninggal. Nabi dihadang, dihalau orang-orang kafir Quraisy supaya tak masuk kota Mekah. Muncul seorang laki-laki musyrikin, Pak. Satu-satunya laki-laki orang kafir yang dipuji oleh Nabi. Alladzi madahahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia? Mut'im bin Adi, Pak. Mut'im bin Adi ini masih musyrik, orang musyrik, Pak. Tapi dia tahu ketika melihat Rasul gak ada yang melindunginya, menjamin keselamatannya, maka Mut'im bin Adi ini keluarganya banyak, Pak. Digerakkan semua keluarganya, bawa pedang masing-masing, bawa tombak, bawa tameng. Kalian lindungi Muhammad itu, aku yang menjamin, kata Mut'im bin Adi, Pak. Maka Rasulullah bersama Sayyidina Zaid bin Harisah dikawal oleh keluarganya Mut'im bin Adi, sampailah Rasul bisa memasuki kota Mekah pada waktu itu, Pak. Begitu horornya waktu itu kondisi Mekah. Keselamatan Nabi terancam, nyawa terancam. Begitu beratnya dakwah di awal ketika didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Ini perjuangan beliau, Pak. Rasul SAW, beliau tidak langsung ke rumah beliau. Rumah yang dulu pernah dihuni oleh beliau bersama istri beliau yang mulia Sayyidah Khadijah. Tetapi beliau mendatangi rumah pamannya Abu Thalib, yang setelah kematian pamannya, maka rumah itu dihuni oleh Ummu Hani, Pak. Siapakah Ummu Hani? Sepupu Nabi, kakak perempuannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, satu ayah tapi beda ibu. Ummu Hani. Nah, dari sinilah kemudian baru kita bicara mengenai Isra Mi'raj, Pak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau pulang dari berdakwah di kota Taif, kampung Taif, mendakwahi Banu Sakif, Nabi disuruh balik. Irji ya Muhammad, balik ke kampungmu wahai Muhammad. Jangan kau tinggal di sini, kata orang-orang Bani Sakif. Nabi balik, Pak. Nabi hati beliau semakin galau, semakin gundah, semakin sedih. Dakwah di Mekah, orang-orang melawan. Harapan satu-satunya orang-orang Banu Sakif yang ada di Taif pun justru lebih keras perlawanannya. Nabi sampai berdarah kaki beliau, Pak. Terlempar daripada Al-Ahjar, batu-batu yang disiapkan oleh syababu Bani Sakifin, pemuda-pemudanya Bani Sakif ini, Pak. Dan Nabi SAW sedikit pun tidak ada kalimat melaknat mereka, Pak.
Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka umatku. Sesungguhnya mereka itu tidak tahu bahwa Engkau adalah Tuhan mereka, dan tidak tahu kalau aku ini adalah utusan Engkau ya Allah. Ini kalau kita nabinya udah selesai Pak, balik nyari kawan hajar bleh gitu kata orang Betawi Pak. Tapi Nabi tidak. Bal artaji ukbana, aku ingin ya malaikat Jibril, kalau mereka nanti gak beriman lah baksa wala harot, gak masalah. Siapa tahu nanti akan lahir dari mereka orang-orang, anak-anak muda yang mereka beriman kepada aku. Dan itu dibuktikan oleh Allah Pak. Ba'da Fathil Mekah, setelah terjadinya Fathul Mekah, maka orang-orang Taif ini mayoritas masuk Islam semua Pak. Dan sampai sekarang kampung Taif, yang sering haji dan umroh pasti tahu kampung Taif itu di mana. Jadi kampungnya ini termasuk kampung perbukitan Pak, dataran tinggi di Arab Saudi. Nah kita lanjutkan Pak. Di sela kerisauan dan kesedihan Nabi, teringat wajah istri beliau, teringat pamannya yang ketika menghembuskan napas tidak sanggup tasyahud, tidak sanggup mengucapkan kalimat tauhid. Semakin sedih Nabi. Kemudian Rasul membaca doa yang maklum yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Doa inilah awal di mana dijawab oleh Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Allahumma ilaika asku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku adukan kepada Engkau begitu lemahnya kekuatanku, begitu sedikitnya jerih payah usahaku dalam mendakwahkan agamamu ini ya Allah. Diulang-ulang doa ini, kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala binuzuli Jibril, maka turunlah malaikat Jibril. Tetapi sebelum turun, maka Nabi ada beberapa masa beliau menetap di rumah pamannya yaitu Abu Thalib, yang pada waktu itu dihuni oleh anak perempuannya Ummu Hani radhiyallahu anha. Nah sekarang kita lihat Pak, kita masuk pembahasan Isra sekarang. Di dalam mukjizat Isra Mi'raj, ulama membagi dua peristiwa ini ala kismaini Pak, atau ala kismataini. Yang pertama sumiyat hadisatul Isra, yang kedua hadisatul Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj ini dua kejadian Pak, bukan satu kejadian, tetapi berurutan. Maka para ulama ahli sejarah, wa amal Isra'u huwa ar-rihlah al-ardiyah, perjalanan yang sifatnya perjalanan bumi, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ini dinamakan perjalanan bumi. Kenapa? Lokasinya masih di dunia, di bumi Pak. Maka dikatakan ar-rihlah al-ardiyah. Nah kemudian Nabi Sa'idat naik aroja ila sama, maka ini disebut ar-rihlah as-samawiyah, perjalanan langit sama perjalanan bumi. Diawali perjalanan bumi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan perjalanan langit Pak. Nah kita bahas malam ini perjalanan buminya dulu Pak, ar-rihlah al-ardiyah, atau yang dikenal dengan sebutan istilah Isra. Kami nukilkan dari beberapa keterangan kitab-kitab sirah yang mu'tamad, termasuk dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hisam. Ada riwayat yang muttafaq, ada riwayat yang mukhtalaf Pak. Ada riwayat yang disepakati peristiwa itu, dan ada riwayat yang masih diperselisihkan oleh ulama ahli sejarah Pak. Nah saya sampaikan yang mutafak, yang mayoriti, yang ittifak ahli sejarah sepakat akan kejadiannya Pak. Mata rantai perjalanan peristiwa Isra, ibtidaul Isra itu dimulai dari min hadisati syakis sodrin Nabi SAW. Perjalanan Isra itu dimulai dari dibedahnya dada Nabi SAW. Ini sepakat semua ulama Pak. Jadi kalau kita bicara Isra pasti bicara tentang pembedahan dada Nabi, saku sodrin Nabi SAW.
Seperti apa peristiwanya? Rawa al-Imam al-Bukhari fi kitabihi Jami' Sahih al-Bukhari. Jadi Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Jami' Sahih Al-Bukhari, dan Al-Imam Muslim juga menjelaskan mengenai hal ini, Pak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda ketika beliau menceritakan awal peristiwa Isra Mi'raj. Kuntu fi baiti Hani. Waktu itu aku berada di dalam rumahnya Sayyidah Hani. Mustalqiyan, dalam kondisi aku lagi istirahat. Mustalqiyan itu boleh dipahami layeh-layeh, Pak. Atani atin dalam riwayat Bukhari. Riwayat yang lain mengatakan ja'ani Jibril. Nah, atani atin, tiba-tiba datang seseorang kepadaku. Riwayat yang lain, maka terbukalah saqaful bait, atap rumah itu tiba-tiba tersingkap, Pak. Jadi Nabi di dalam bilik kamar di rumahnya Sayyidina Abi Thalib yang waktu itu dihuni oleh Ummu Hani. Nah, kemudian Rasul berada dalam hujrah, dalam bilik Al-Hatim. Kemudian Nabi sedang bersandar, Nabi lagi istirahat, tiba-tiba atap rumah itu terbuka. Wa futiha saqaful bait. Jadi tiba-tiba terbuka. Nabi kaget, Pak. Ditengoknya ke atas, tiba-tiba turunlah laki-laki, Pak. Dan beliau adalah malaikat Jibril alaihi salam, Pak. Kemudian malaikat Jibril ini wa ma'ahu malakun akhar. Dalam riwayat ada 2 malaikat, dalam riwayat ada 10. Ulama berbeda pendapat. Nah, riwayat yang masuk dalam kitab Sahih Bukhari 2 orang, malaikat Jibril dan 1 orang malaikat. Maka redaksinya disebutkan fa akhadhahu ila hatimin. Maka 2 malaikat ini kemudian memegang Nabi, diangkatnya Nabi. Kemudian dibelahlah dada Nabi oleh 2 orang malaikat ini. Kemudian dikeluarkanlah hatinya Nabi, dicuci bima izam-zama, dengan air zam-zam, Pak. Dicucinya, dibersihkannya dada Nabi SAW oleh 2 malaikat ini. Malaikat Jibril sama pembantunya, asistennya, Pak. Wa mala'ahu bil imani wal hikmati. Dan sepakat para ulama apa yang dicuci dan kenapa dicuci dan untuk apa dicuci dan apa yang dimasukkan oleh malaikat ini. Al iman wal yakin, al hikmah. Wa mala'ahu, dada Nabi dipenuhi keimanan, keyakinan. Kenapa? Allah melihat hambanya, kekasihnya ini dalam kondisi yang begitu siddatil husni, begitu sedih, begitu berat. Ini harus dikuatkan kembali rohaninya, spiritualnya. Maka diutuslah oleh Allah malaikat Jibril wa ma'ahu malakun akhar. Kemudian dibelah dada Nabi. Dan ini pembedahan syakkus sodri al-hakiki, bukan maknawi, Pak. Real, Pak, dibedah, bukan majazi. Mana buktinya? Dalam kitab Sama'il Al-Muhammadiyah, qala Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika Nabi sudah sampai di Madinah, Sayyidina Anas dihadiahkan oleh ibundanya untuk berkhidmat 10 tahun. 10 tahun umur beliau, 10 tahun mengawani Nabi, 20 tahun genap usianya Nabi wafat. Beliau paham detailnya, Sama'ilnya Nabi dari A sampai Z itu paham. Kenapa? Tidak pernah berpisah daripada Nabi. Dan beliau pernah itu, aku pernah melihat ketika Nabi membuka bajunya, maka aku melihat ada atharus syaki. Di sini ada bekas belahan yang itu real aku lihat. Sayyidina Anas mengatakan dari bawah ke atas, Pak. Dan itu masih nampak seperti kita kena luka habis operasi, masih nampak itu dagingnya yang itu, Pak. Dan itu real dilihat oleh Sayyidina Anas. Jadi pembedahan ini bukan majazi tetapi hakiki. Memang Nabi dibedah, Pak. Seperti apa prosesnya ini urusan Allah, karena malaikat yang ngurusin, Pak. Tapi ini real, Pak. Dibedah, dikeluarkan, dicuci, kemudian dipenuhi oleh malaikat ini al-hikmah wal iman wal yakin, Pak. Kenapa ini diberikan seperti ini, kejadian yang agung? Karena Nabi akan dibawa oleh malaikat untuk menghadap zat yang paling agung, Pak. Zat yang maha suci,
Maka hamba yang akan menghadap Allah yang maha suci harus disucikan zahiran wa batinan. Padahal Nabi ini maksumun bi batini wa mahfudun bi dhahirih, Pak. Jadi takwiyatul qalbi, Allah ingin menguatkan hati kekasihnya kembali sebelum melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj yang agung, Pak. Ini urutannya, Pak. Tartibul bahsinya, tartibul ahdasnya. Di rumah Sayyidah Ummu Hani, malaikat Jibril turun, ini riwayat yang paling masyhur. Kemudian Nabi dibedah dadanya, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian setelah itu selesai, peristiwa itu selesai, malaikat yang satu ini kembali ke langit, so'idat ila sama, maka fabakiyat Jibril tetap masih ada di sisi Nabi. Maka fa'amarallahu Jibrila, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kau ambil kendaraan yang paling bagus daripada sisi aku. Dan inilah peristiwa yang ketiga, namanya Rukubul Buraki. Bagaimana Nabi kemudian dipersiapkan oleh Allah kendaraan, wasumiyat, yang dinamakan kendaraan itu dengan nama Al-Buraq, Pak. Buraq. Jadi di bedah dadanya selesai, muncul kemudian diturunkan kendaraan namanya Buraq. Wa ma hiya sifatul Buraq. Seperti apa wujudnya Buraq, Pak? Dulu waktu kami kecil, Pak, di rumah kami itu ada orang jual keliling gambar, itu Buraq. Bapak-bapak yang lahirnya zaman ol itu pasti pernah nyimpen gambar itu, Pak. Dan itu ada tulisannya Buraq, hadhihi suratul Buraq. Hadap-hadapan dua begitu, terus kakinya diikat pakai cincin begitu. Dan wajahnya cantik. Itu gambar. Mohon maaf, itu hanya imajiner, Pak. Tidak bisa menggambarkan ciri-ciri yang disabdakan oleh Nabi SAW. Nabi pernah ditanya oleh Sayyidina Anas mengenai seperti apa buruk yang engkau kendarai ketika Isra ya Rasulullah. Apa kata Nabi, Pak? Buruk itu lebih kecil dari kuda, lebih besar daripada keledai. Ada yang mengatakan lebih kecil dari bigol, lebih besar daripada keledai, Pak. Badannya panjang, maka ketika dia meloncat sekali loncatan, maka kaki depannya ini apa kata Nabi? Maka sejauh mata memandang itulah satu loncatan, Pak. Bapak berdiri di satu tempat, melihat ke jauh sana sampai mana yang tidak kita bisa melihat, itulah satu langkah. Jadi satu langkahnya Buraq itu sejauh mata memandang, itulah satu langkah, Pak. Coba bisa kita bayangkan, Pak, betapa cepatnya itu. Makanya dikatakan Al-Buraq itu, ada yang mengatakan mustaq, kalimat Buraq itu mulhaq atau mustaq dari kata kilat, Pak. Tetapi sebagian lain mengatakan ulama ini bukan mustaq, bukan mulhaq, Pak. Tetapi nama yang memang Allah yang memberikan nama, Buraq. Satu-satunya hewan surga yang ia disepakati oleh para ulama, lam yalid walam yulad, Pak. Artinya Buraq itu enggak dilahirkan, enggak juga melahirkan, tetapi langsung diciptakan oleh Allah, kun fayakun, Pak. Itu Buraq. Jadi belum ada riwayat ternak Buraq itu enggak ada, Pak. Ini serius ini. Jadi sama-sama bentuknya seperti khimar, seperti kuda, kakinya 4, warnanya putih, abiyat, launul abiyat, tetapi dia tidak punya induk, tidak punya jantan, dan tidak melahirkan buraq-buraq yang lainnya, Pak. Dan wabi ba'dir riwayah, ianya termasuk kendaraan yang diambil oleh malaikat Jibril dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Buraq, Pak. Nah, kita masuk bab berikutnya. Saya tak perlu jelaskan seperti apa bentuknya buraq, karena masih panjang cerita ini, Pak. Akan waktu saya sudah mulai habis ini, Pak. Setelah Nabi SAW mendapat kendaraan yang namanya ismuha Al-Buraq. Buraq ini gagah, elok dipandang, launul abiyat, warnanya keputihan, larinya kenceng, Pak. Maka di awal-awal Buraq ini membawa Nabi itu goncangannya kuat sekali. Mobat mabit kata orang Jawa bilang, Pak. Mobat mabit itu bahasa Indonesianya apa tuh? Wilo, Pak. Wush, begini. Nggak bisa lempeng gini. Maka malaikat Jibril pun memerintahkan, wahai Buraq, diam kamu. Kau tenang.
Apa kata Buraq? Aku bergetar. Aku tidak pernah membawa seseorang yang paling mulia di alam semesta ini. Ini Habibuna Rasulullah ada di punggungku. Bergetar Buraq, gemetar dia, lari pun gak lurus, Pak. Akhirnya diusap kepalanya oleh malaikat Jibril, baru jalannya lempeng, Pak. Ini riwayat mukhtalaf. Tapi banyak kitab-kitab sirah yang menyebutkan seperti ini, Pak. Nah, kemudian Nabi tidak langsung menuju Baitul Maqdis. Ada urutannya, Pak. Nabi dibawa oleh malaikat Jibril, pertama mampir ke Yasrib, Madinah sekarang, Pak. Wa kana awwaluha ardu dzati nakhlin katsirin. Maka pertama bumi yang disinggahi oleh Buraq membawa Rasul dan malaikat Jibril itu dikatakan ardun thayyibatun, bumi yang bagus. Faqala lahu Jibril alaihi salam, malaikat Jibril kemudian mengatakan, memerintahkan kepada Rasul, Anzil ya Muhammad fasolli hahuna, turun kamu ya Muhammad dan solat kamu 2 rakaat di sini, ikraman, dalam rangka memuliakan tempat itu. Fanazalan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalla summa raqibah. Nabi solat, Nabi kemudian naik lagi di atas kendaraan Buraqnya. Faqala lahu Jibril, Jibril kemudian bertanya, atadri aina shallaita ya Habiballah, tahukah engkau di mana tadi engkau solat? La adri ya Jibril. Faqala shallaita bi ardin thayyibatin wa ilaiha al muhajirah. Dan inilah dikatakan oleh malaikat Jibril, itulah tanah, itu bumi yang kau salat sunnah di dalamnya, itu nanti yang dikatakan darul hijrah, di mana engkau, sahabat-sahabat engkau semua akan hijrah ke sana. Salat pertama kali 2 rakaat salat sunnah dalam peristiwa Isra. Nabi mampir dulu turun di kampung Madinah, Pak, Yasrib pada waktu itu. Naik lagi, sambung jalan lagi, Pak. Tidak langsung ke arah Palestina, tapi mampir kemana? Perbatasan Mesir, Pak. Tepatnya perbatasan Syria dan Arab Saudi sekarang. Di mana? Kampung Madian. Wantolaka al-buraku yadfil musafati ila an wasala ila Madiana. Naik lagi Rasulullah, terbang lagi Buraq, mampir dulu ke kampung Madian. Di mana letaknya? Bil qurabi mimmantiqati Tabukil an. Posisinya dekat dengan tempat di mana Nabi pernah diperintahkan untuk melakukan perang Tabuk, Pak. Disitulah tempatnya. Dulu ribuan tahun yang lalu itu pernah ada kampung namanya Madian. Kaumnya kaum Madian, kampungnya kampung Madian, nabinya Nabiullah Syu'aib alaihi salam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun, Pak. Beliau mencari pokok satu tanaman yang dulu pernah berlindung di bawahnya Nabiullah Musa alaihi salam ketika dikejar oleh al-Fir'aun wa junuduh, dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Sebelum membelah lautan, dia mampir di Madian, Pak. Ada satu pokok ditunjukkan oleh malaikat Jibril, summa sholat rakaatain, kemudian Nabi sholat sunnah 2 rakaat di bawah pokok tersebut, Pak. Itu di kampung Madian. Sholat Nabi yang kedua. Kemudian naik lagi, Pak. Terbang lagi ini, Buraq dibawanya Nabi bersama malaikat Jibril, mampir lagi di Bukit Sinai, Fituri Sina. Mampir lagi, Pak. Summa sara al-buraqu ila an wasala bin nabi shalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa Jibrilu alaihi salam ila Turi Sinaa fi Misri. Jadi Bukit Tursina itu tepatnya di Mesir, Pak, sekarang. Jadi Rasulullah mulai perjalanannya ke arah timur, tapi tidak langsung lurus Palestina, belok dulu ke Mesir. Kenapa? Malaikat Jibril ingin membawa beliau Habibuna mampir di Bukit Sinai, Pak. Maka sampai di atas di sana,
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh malaikat Jibril, faqala lahu Jibril anzil ya Muhammad fasholli fanazzala fasalla. Kemudian ya Muhammad, kamu turun lagi di sini, kau salatlah lagi 2 rakaat ikraman, supaya tempat ini barokah dan engkau dalam rangka memuliakan tempat ini karena perintah Allah, bi amrillahi taala. Maka Nabi turun dari buruk, Pak. Turun, Nabi kemudian sholat sunnah 2 rakaat, tepatnya di atas bukit yang dulu Nabi Musa pernah mendapat firman dari Allah, Pak. Wa huwa kalimullah. Nabi Musa berdialog dengan Allah di bukit Tursina. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mampir di sana, sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian setelah itu beliau naik lagi ke Buraq, summa raqiba al-Buraq marratan ukhra wasara bihi ila an balagha ardon fabadat lahu kusur syami. Naik lagi, Buraq ini terbang lagi, tidak langsung menuju Palestina, tapi mampir ke Syam. Syam itu mana? Syria sekarang, Pak. Dan ketika Nabi sudah mulai merendah, ibaratnya Buraq ini sudah mulai agak dekat dengan bumi, maka fabadat lahu kusur Syam. Yang pertama kali dilihat oleh Nabi itu istananya Raja Syam, Pak, pada waktu itu. Nama rajanya Habib bin Malik. Habib bin Malik ini teman kongsi perniagaannya, sekutunya Abu Lahab, tapi masuk Islam, Pak. Maka dalam kitab-kitab Maulid itu, wa wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisam. Kenapa? Raja yang pertama kali menerima dakwah Nabi itu Habib bin Malik, Raja Syam, Pak. Membawa 2000 pasukannya ingin menghadap dan melihat Rasul. Kenapa? Selama itu diberikan tahu oleh Abu Lahab, Muhammad itu orangnya pendek, kecil, kusut, masam, pokoknya gak menarik. Penasaran Habib bin Malik, aku harus lihat sendiri seperti apa Muhammad ini. Maka rombongan 2000 pasukan datang ke Mekah. Waktu itu Nabi beliau habis bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar sudah masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar tahu nih, ini orang penasaran ingin melihat kekasih gua nih. Maka sebelum bertemu, Sayyidina Abu Bakar punya taktik. Dibawanya Nabi ke pasar dulu, diberikan jubah yang baru, yang bagus, jubahnya hitam, ikat merah, jubahnya merah, ikat kepalanya hitam, Pak. Riwayat yang sahih seperti itu. Maka Habib bin Malik ini ketika bertemu dengan Rasul di luar kota Mekah, dia bertanya, ya Aba Lahabin, aina Muhammad? Mana Muhammad? Abu Lahab tertunduk, Pak. Maka Abu Bakar mengatakan, hada Muhammad, hada Rasulullah, wa hada Abdullah. Maka ketika dilihat ya Rasulullah, maka terduduklah Raja Habib bin Malik. Fata'ajjaba, kuakum, ganteng, tinggi, putih, mancung, gak seperti yang dibayangkan ketika diceritakan oleh Abu Lahab. Ini Habib bin Malik, Pak. Maka dikatakan fababat lahu, yang nampak oleh Nabi waktu peristiwa Isra itu kerajaannya Habib bin Malik, Pak. Kemudian yang terakhir, Nabi setelah melihat turun beliau sholat sunnah 2 rakaat yang ada di kota Syam, sekarang Syria, Pak. Yordania, Syria itu Syam. Nah, Nabi kemudian oleh malaikat Jibril dibawa lagi, ya Muhammad, ya Habiballah, ayo kita naik lagi Buraq ini sampai mana? Baitalahma, Bethlehem. Ini sebelum Nabi sholat di Baitul Maqdis, Nabi dibawa oleh malaikat ke Bethlehem. Di mana Bethlehem? Kampungnya di kampung Nazaret. Surah Ali Imran 35, 36 itu semua meriwayatkan tentang peristiwa kelahiran Nabiullah Isa alaihissalam, Pak. Dan kampungnya itu kampung Nazaret, Bethlehem, Baitalahm. Nah, apa yang terjadi? Summa raqiba fantolakul buraku ila an nazala ila makanin fasalla fi faqal. Kemudian Rasul kemudian turun lagi atas perintah malaikat Jibril. Kemudian setelah sholat, malaikat Jibril nanya, atadri aina shallaita ya Muhammad? Tahukah engkau di mana kamu ini sholat?
Dan Nabi sebelumnya nggak pernah melihat tempat itu. Faqala la adri ya Jibril, aku tak tahu ini tempat apa. Faqala shallaita bi baital lahm haitsa wulida Isa ibnu Maryam. Inilah tempat di mana dulu saudaramu Nabiullah Isa ibnu Maryam yang lahir tanpa proses hubungan seorang suami istri, dilahirkan atas kalimatullah kun fayakun. Di sinilah tempatnya. Sayyidatu Maryam bintu Imran al-Adra alaiha salam, Pak. Di Nazaret, di Bethlehem. Disitulah kemudian Nabi sholat sunnah 2 rakaat. Nah kemudian setelah itu baru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kembali naik ke Burak, baru menuju Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, ditunggu oleh para rohnya para nabi, ruhul anbiya. Semua rohnya para nabi sudah ijtama'at kumpul di Baitul Aqsa, Pak. Malaikat ngumpul, jin-jin muslim semuanya kumpul menunggu. Yantadiruna bi kudumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sepakat, ayo kita tunggu semua, tunggu kedatangan Nabi, Nabi yang paling agung. Ini menunjukkan bahwa semua nabi mengakui bahwa Nabi adalah khatamul anbiya wa sayyidul anbiya. Nabilah pemimpinnya semua para nabi. Maka Nabi memimpin sholat dan semua arwah para nabi ini menjadi makmum di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini rentetan peristiwa Isra-nya, Pak. Dan sebelum dibawa naik so'idat ila sama, maka Allah perintahkan fa'amarallahu Jibrila. Allah perintahkan kepada Jibril untuk memberikan 2 khiyara ini, 2 pilihan kepada Rasul. Yang pertama al-laban, yang pertama susu, yang kedua al-khamr, minuman tua. Nabiyu al-labana, dan Nabi memilih susu. Ini gambaran Nabi nanti ba'da wafati, sepeninggal beliau. Kalau seandainya Nabi SAW memilih tua araknya, tentu ini tidak sesuai dengan fitrah al-insaniyah. Nabi milih susu aja, kadang umat ini masih banyak yang nyari yang memabukkan. Betul apa tidak, Pak? Nabi pilih susu. Ya mabuk itu bukan mabuk arak aja loh, Pak. Mabuk dunia ini mabuk juga, Pak. Nengok mobil mewah kesengsem sampai lupa darat, itu mabuk, Pak. Mabuk mobil namanya. Tengok rumah tetangga lantai 3 catnya luar biasa, mabuk rumah itu namanya, Pak. Jadi yang memabukkan itu kullu muskirin. Setiap yang memabukkan itu haram secara fikih, tapi secara hakikat tasawuf, setiap yang memabukkan itu setiap yang melalaikan kita kepada syariat Allah, Pak. Cinta dunia melalaikan akhirat. Ngurusin istri lupa bidadari, bangun rumah lupa kubur, itu namanya mabuk, Pak. Dan Nabi SAW memilih laban, susu, Pak. Bahasa Arab itu salah harokat, salah makna. Kalau dibaca al-labanu susu, kalau dibaca al-labinu batu bata, Pak. Itu bahasa Arab, uniknya di situ. Sama hurufnya, cuman beda al-labanu wal-labin, maknanya sudah jauh. Uridul laban, khusli, saya ingin susu. Tapi kalau uridul labin, saya pengen batu bata. Makanya di dalam kitab Fiqhul Jinayat, sunnah mayit itu diberikan labin, Pak. Batu bata, batu tanah yang dimpleng-pleng, terus dikeraskan, dibakar. Itu biasanya untuk ganjil mayit supaya nggak geblak. Nek coronggonku jengene apa, Pak? Ugel-ugel. Gelu apa ugel-ugel? Gelu. Gelu bahasa Indonesianya apa, Pak? Ya gelu lah pokoknya gitu. Enggak, ini mata rantai, Pak. Dari sinilah kita bisa melihat gambaran secara utuh apa sajakah peristiwa yang terjadi pada waktu peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah, kita bahas yang Isra-nya ini secara ringkas sebetulnya. Ini bukan secara terperinci, ini masih ringkas, Pak. Karena jatah saya cuma 3 hari. Kecuali Pak Ketua 7 hari berturut-turut, nah baru saya bahas secara detail, Pak. 3 hari ya secukupnya gitu, Pak. Orang di masjid lain biasanya 3 tahun aja belum khatam, ini 3 hari harus khatam masalahnya. Jadi paham tak paham, mudah-mudahan paham lah gitu, Pak. Jadi ada pertanyaan, waktu Isya sudah masuk, Pak Ji? Sudah kan? Hadanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan nanti terakhir di Ahad pagi, kita bahas secara detail karena minggu pagi itu waktunya panjang. Apa sajakah yang terjadi ketika Nabi naik sampai Sidratul Muntaha? Apa saja peristiwanya kita kumpas dengan tuntas dan tuntas sebagaimana keterangan pada kitab-kitab di kitab sirah yang muktamad oleh para ulama ahli sejarah. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.